petik sekuntum bunga pematang. Cakep. Bunganya kecil, dimakan ngengat. Cakep. Assalamualaikum, selamat datang. Cakep. Kusapa semua dengan hangat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga damai sejahtera. Yang saya hormati Kak Tahimo SPD, MM selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kuarcap Jakarta Pusat. Yang saya hormati Ibu Dewi Apahyani, SSI, APT, perwakilan selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda BBP POM Jakarta sekaligus koordinator Sakapom. Yang saya hormati Ibu Susi Nurhulina sebagai narasumber yang ke-1. Yang saya hormati Ibu Widawati sebagai narasumber yang kedua. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah kita buka kegiatan siang kita ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibuku sekalian, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin sebagai informasi aja buat kakak semua, mungkin sebelumnya saya sampaikan juga yang saya hormati kepada Kak Trimo, yang mungkin Kak Trimo belum hadir selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kuarcap Jakarta Pusat, dan juga yang saya hormati kepada Kak Susi Nurulina, juga selaku anggota Sakapom Krida Informasi Obat dan Makanan Kuarcap Jakarta Pusat, dan juga Kak Widawati sama selaku anggota Sakapom Krida Informasi Obat dan Makanan Kuarcap Jakarta Pusat, dan juga kakak-kakak semua yang hadir pada hari ini. Memang saya perwakilan dari Sakapomnya di sini hanya bisa pada saat membuka aja, karena kebetulan ada beberapa kegiatan yang sudah kita start dari minggu lalu yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi di sini mohon izin mungkin nanti terkait penyampaian materi dan segala macamnya nanti kita serahkan kepada Kak Susi dan juga Kak Wida. Baik kakak semua, mungkin sebagai perkenalan di sini saya selaku perwakilan dari Sakapom ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan yang namanya Sakapom. Dan kebetulan pada tanggal 4 Oktober yang lalu kita baru melakukan pelantikan untuk Sakapom, pelantikan untuk MABI, Majelis Pembimbing dan juga pimpinan Saka wilayah Jakarta Pusat, dan kebetulan di sana ada Kak Susi dan Kak Wida waktu itu. Bahwa di sini Sakapom ini kita resmi terbentuk pada tanggal 4 Desember 2023. Dan sebelumnya itu kita sudah memiliki yang namanya perjanjian kerjasama bersama Gerakan Pramuka itu pada Februari 2023. Jadi memang sepanjang tahun 2023 sampai disahkannya ini kita telah melakukan berbagai kegiatan kolaborasi bersama dengan wilayah Jakarta Pusat dan juga pastinya Gerakan Pramuka di DKI Jakarta, dengan kita terbentuknya yang namanya Pokja, tim kelompok kerja. Setelah terbentuknya Sakapom, baru kita resmi membentuk yang namanya SKMABI dan PIN-nya gitu. Seperti itu, izin kakak semua. Dan mungkin pada kali ini Kak Susi dan juga Kak Wida terkait pelaksanaan webinar Generasi Sehat Masa Depan Cerah, di mana mengenal obat aman untuk anak sekolah. Dan informasi juga kepada kakak semua bahwa mungkin kakak-kakak sudah tidak asing dengan namanya Badan POM ya, dan pastinya kayak Kak Susi juga udah banyak bekerja sama ya Kak ya, terutama untuk kegiatannya Pejas ya Kak ya.
Ya, Ejas betul sekali, Kak. bekerjasama dengan Balai Besar POM Jakarta terkait kegiatan keamanan pangan di sekolah, pangan jajanan anak sekolah. Jadi bahwa salah satu visi Badan POM itu adalah membangun yang namanya SDM unggul terkait obat dan makanan. Dan pastinya di sini kami tidak bisa bekerja sendiri dengan pastinya kami itu mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen ya kakak semua, dan salah satu mitra kita adalah Gerakan Pramuka. Bahwa di sini Balai Besar POM di Jakarta itu melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta itu pastinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana masih banyak ya kakak semua bahwa berdasarkan hasil pengawasan BB POM di Jakarta itu masih banyak ditemukan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Ya, jadi sejalan dengan itu bahwa salah satu upaya kami selaku pengawas di sini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan itu perlu dilakukan kerjasama kemitraan seperti itu. Jadi bahwa kita tahu Pramuka itu merupakan organisasi yang memiliki potensi sangat besar pastinya ya kakak semua untuk dapat menjadi mitranya Badan POM seperti itu. Dan kami mengharapkan pastinya bahwa anggota Pramuka itu dapat menjadi agent of change, komunikator ataupun pewarta sekaligus dan target ataupun komunikan seperti itu dalam pelaksanaan terkait yang namanya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Dan kita tahu bahwa yang sekarang kita lakukan adalah terkait dengan yang namanya komunikasi, informasi dan edukasi seperti itu terkait obat dan makanan. Dan pastinya kegiatan ini salah satu aksi ya kakak-kakak semua, kalau untuk aksi lanjutan dan alhamdulillah saya di sini yang mewakili dari Sakapom wilayah DKI Jakarta ataupun wilayah di daerah Jakarta ataupun wilayah Jakarta Pusat. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Susi, khususnya juga Kak Wida, bahwa ternyata termasuk gercep ya Kak ya, maksudnya cepet gitu loh. Karena alhamdulillah ini dapat menjadi salah satu aksi kegiatan kita ya Kak, karena baru kemarin kita dilantik tanggal 4, belum seminggu, baru beberapa hari yang lalu, dan hari Seninnya saya langsung dihubungi terkait ini gitu. Mungkin bisa close dulu ya buat Kak Susi dan juga Kak Ya, terima kasih. Karena ini artinya aksinya itu langsung ini ya Kak, langsung berjalan seperti itu ya, langsung ada tindak lanjutnya. Betul, kita harapkan kedepannya semoga dapat berjalan ya Kak, terutama untuk dua krida yang lain. Mungkin sebagai informasi juga untuk kakak semua bahwa memang di Sakapom itu kita memiliki 3 krida. Kita memiliki 3 krida, salah satunya adalah krida informasi obat dan makanan, kemudian ada krida pengujian sederhana obat dan makanan, kemudian yang ketiga adalah krida terkait pemantauan obat dan makanan. Dan untuk terkait dengan KIE kali ini adalah masuk ke dalam krida informasi obat dan makanan. Dan sebagai informasi juga kakak-kakak semua bahwa memang sampai kemarin kita dilantik itu sebetulnya udah banyak sekali kegiatan yang udah kita laksanakan, terutama di wilayah Jakarta Pusat. Waktu itu masih bersama dengan Pokja, waktu itu kita banyak melakukan kegiatan kolaborasi bersama sekolah. Kalau tidak salah kita ada juga sekolah. Kemudian waktu itu kita meminta kehadiran dari anggota-anggota Pramuka, terutama karena ini Saka itu berkaitan dengan Pramukanya adalah penegak dan pendidik seperti itu. Mungkin sebagai pembuka ataupun sedikit informasi dari saya selaku yang mewakili dari Sakapom, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada kakak-kakak semua, dan kita harapkan pastinya dengan pelaksanaan webinar Generasi Sehat Masa Depan Cerah mengenal obat aman untuk anak sekolah dapat terlaksana dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara webinar pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan pastinya dapat mungkin kakak-kakak sini semua yang notabene ada mungkin banyak guru ya, izin ya Kak ya, Kak Susi ya,
Iya, tentunya betul Kak. guru sebagai peserta kali ini dapat menjadi apa namanya ya, menjadi kader pastinya ya, dapat menyampaikan informasi atau menjadi Ada guru dan orang tua Oh, siswa ada juga. orang tua juga. Oh Iya. ya, izin Kak. Berarti ada guru dan juga dari orang tua ya, dari apa namanya komunitas keluarga. Dan pastinya itu sangat-sangat berguna sekali ya, terutama kalau di kondisinya di rumah tangga kan minimal bisa untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga sendiri informasi yang didapatkan gitu. Kalau misalkan nanti dari sisi guru, kami harapkan juga dapat menjadi kader yang dapat menyampaikan informasi terkait obat dan makanan ataupun menjadi perpanjangan tangan kami untuk mungkin siswa ataupun siswi di sekolahnya masing-masing. Baik Kakak izin mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara kita dapat terlaksana dengan baik, tidak ada kendala apapun, dan mungkin nanti untuk materi juga nanti saya izin menyerahkan kepada Kak Susi dan juga Kak Wida. Mungkin demikian Kak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dewi. Ya, Ibu Nuni, silakan. Kak Trimo sudah hadir? Ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Ibu Dewi atas sambutannya dan pembukaan acara webinar kita. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Tahimo SPD, MM selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Kuarcap Jakarta Pusat. Kepada Kak Tahimo dipersilakan. Terima kasih Kak Nuni Halimah. Mudah-mudahan nggak salah namanya saya sebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, ayah, bunda, dan guru-guru sekalian. Mohon maaf saya telat 3 menit karena menutup kegiatan pelatihan untuk guru-guru literasi digital di sekolah kami di SDN SMPN Pulau Pari. Terima kasih kami ucapkan juga Kak Dewi. Alhamdulillah Kak Dewi sudah membuka kegiatan webinar dari Badan POM. Ya, Memang izin ya Kak, tadi Kakak belum ini udah dibuka dulu. Gak apa-apa Kak, jadi Alhamdulillah memang BP POM adalah salah satu stakeholder bagi Kuarcap Jakarta Pusat. Yang saya hormati juga di sini ada Kak Widawati sebagai narasumber di POM, bisa Kak Om dan Kak Susi Nurulina juga salah satu narasumber yang nanti kita sama-sama dengarkan. Kakak-kakak, ayah bunda dan guru-guru sekalian, memang Sakapom erat kaitannya dengan kegiatan di sekolah. Untuk itu tema yang diangkat sangat luar biasa, generasi sehat, masa depan cerah, mengenal obat dan makanan aman untuk anak sekolah. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar anak-anak kita sehat dan mempunyai masa depan dan aman untuk anak-anak kita. Kakak sekalian, terima kasih Kak Susi dan Kak Widawati dan Kak Dewi memberikan kesempatan kepada Kuarcap Jakarta Pusat untuk memberikan sambutan. Saya juga mohon maaf sekali lagi mewakili pimpinan kami, Ketua Kuarcap Cabang Jakarta Pusat yaitu Kak Yadi Rusmayadi, untuk mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau dalam rangka mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tahimo atas sambutannya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak ke acara selanjutnya, yaitu paparan ke narasumber yang ke-1, yaitu Ibu Susi Nurulina. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni atas kesempatan yang diberikan pada webinar kali ini.
generasi sehat, masa depan cerah, mengenal obat dan makanan aman untuk anak sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada webinar kali ini, dan salawat serta salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu sebelum mulai paparan saya. Anak sekolah harapan bangsa, Cakep. sehat jasmani, cerdas pikiran. Cakep. Ayo kita cari tahu bersama informasi obat dan makanan aman. Saya mulai paparan saya. Oke, ini biodata saya. Ya. Oke. Informasi terkait obat aman. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa WHO dan BPOM telah meningkatkan akses pada obat-obatan yang aman dan efektif. WHO atau World Health Organization dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam beberapa bulan terakhir ini telah menjalankan tindakan terarah untuk meningkatkan akses pada obat dan produk kesehatan yang aman dan efektif dengan berfokus pada pharmacovigilance dan cara distribusi obat yang baik. Oke. Nah, ini adalah CDOB ya, bisa disingkat menjadi CDOB. Nah, apa itu pharmacovigilance? Ya, pharmacovigilance adalah ilmu dan sistem yang mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah efek samping atau masalah lain yang terkait obat-obatan. Nah, dengan CDOB atau cara distribusi obat yang baik, mengacu pada praktik dan sistem yang memastikan mutu keamanan dan kemanjuran produk akhir obat-obatan atau kesehatan yang dikirimkan ke pasar. Nah, keduanya sangat penting untuk memastikan semua orang dapat mengakses obat-obatan dan produk-produk kesehatan esensial yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau, serta untuk mencapai cakupan kesehatan semesta sesuai dengan agenda transformasi kesehatan Indonesia. Nah, jadi pada intinya di sini adalah bahwa dengan pharmacovigilance dan CDOB, jadi dengan adanya ilmu yang mendeteksi untuk mencegah efek samping dari obat ini serta distribusi yang baik, maka itu akan menjamin keamanan juga kemanjuran produk. Jadi dalam arti bahwa produk yang beredar di pasaran itu adalah produk yang benar-benar memang sudah melewati uji farmasi yang valid sehingga aman ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Juga dengan distribusi yang baik, tentunya memastikan bahwa obat itu aman. Dalam arti secara kemasan itu juga aman. Karena kan kalau kemasannya sudah terbuka juga itu tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, ini pentingnya kita untuk mengetahui informasi terkait obat yang akurat. Yang pertama, tentunya kita harus mengecek kemasannya terlebih dahulu. Seperti apa? Yaitu kita memeriksa untuk memastikan tanggal kadaluarsa. Kemudian juga dosis yang benar. Jadi terutama bagi anak-anak ya, untuk anak-anak yang masih harus dalam pengawasan orang tua. Jadi dosis yang benar-benar sesuai dengan takaran usia. Juga jangan lupa untuk memahami petunjuk penggunaannya secara jelas. Jadi itu yang salah satu yang perlu dipahami oleh terutama pada orang tua ya. Kemudian juga para orang tua tentunya ya jangan mudah terpengaruh oleh iklan obat ya tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Karena kadang kan kita lihat iklan di media sosial atau di televisi mungkin menarik ya, atau dalam arti bahwa terlihat obat ini manjur, tapi belum tentu juga itu cocok untuk dikonsumsi oleh putra-putri kita ya, atau mungkin kita secara pribadi. Jadi ada baiknya untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter karena ya untuk itu terkait juga dengan mungkin ada pengaruh nanti ada alergi atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hindari obat palsu. Sehingga sebaiknya kita membeli obat
di apotek resmi atau tempat-tempat yang terpercaya untuk menghindari obat palsu yang berbahaya. Mungkin kadang ada terkesan terlihat sama, ya, mungkin serupa tapi tak sama, tapi mungkin dalam komposisi tentunya pasti berbeda. Karena kalau obat-obat yang memang memiliki izin resmi, terutama dari BPOM, maka kan ada kode produksinya, kemudian ada izin edar, seperti itu. Jadi memang sudah lolos uji dari farmasi. Nah, ini adalah tips aman sebelum mengkonsumsi obat, baik itu obat tradisional ataupun suplemen kesehatan. Ya, dan tentunya dicek kemasannya bahwa dipastikan kemasan produk tersebut masih utuh, tidak rusak dan masih tersegel. Kemudian juga dicek labelnya, lalu dicek juga dosis, aturan pakai serta kontraindikasinya yang tercantum. Tentunya dalam kemasan itu pasti tercantum ada dosis serta aturan pakai. Ya, dipastikan tidak bertentangan dengan kondisi kesehatan yang menggunakan atau pasien yang menggunakan obat tersebut. Kemudian juga perlu diperhatikan izin edar. Jadi dipastikan bahwa produk itu mencantumkan izin edar BPOM, yaitu kode izin edar obat tradisional TR/TITL/FF dengan 9 digit angka. Jadi untuk obat tradisional, kemudian untuk suplemen juga dengan kode yang berbeda, ya, SD/SISL plus 9 digit angka. Dan tentunya dipastikan juga produk itu belum kadaluarsa. Nah, ini adalah kode-kode atau logo, ya, logo dari bermacam-macam obat yang beredar di pasaran, yaitu seperti ini, ada lingkaran hijau, ini adalah obat bebas, lalu ini ada obat jamu, ada obat herbal, obat bebas terbatas, warnanya lingkaran hijau, atau obat keras, obat fitofarmaka, atau obat jenis narkotika. Jadi ini sebagai pengetahuan bagi para orang tua ataupun mungkin kita secara pribadi, ya, untuk mengetahui logo-logo seperti ini. Kita juga perlu mengetahui kapan kita perlu berkonsultasi ke dokter. Nah, di sini jika terjadi perubahan kondisi kesehatan, seperti misalnya baik itu anak-anak, ya, sudah kondisinya 3 hari minum obat, tapi keadaannya atau kondisinya tidak kunjung membaik setelah mengkonsumsi obat tersebut, biasanya beli obat yang di pasaran, ya. Kemudian bisa segera konsultasikan ke dokter, karena mungkin ada indikasi bahwa obat itu mungkin tidak cocok atau membahayakan kesehatan. Kemudian juga kapan kita harus konsultasi jika ada alergi, seperti ruam, gatal-gatal, sesak nafas, atau bengkak. Nah, maka harus segera dihentikan penggunaan obatnya dan segera mencari pertolongan medis. Ya, karena ini mungkin mengindikasikan bahwa obat yang dikonsumsi itu tidak justru kontradiksi dengan tubuh kita. Mungkin tubuh kita tidak ada mungkin komponen dari obat tersebut yang memang tidak sesuai, sehingga memang harus berkonsultasi ke dokter. Dan kemudian kita ke dokter atau konsultasi ke dokter jika terjadi interaksi obat. Misalnya Bapak Ibu atau mungkin anak-anak juga mengkonsumsi obat A, tapi kemudian ada informasi lain untuk konsumsi obat herbal misalnya. Jadi dicampur. Nah, itu kan membahayakan, ya. Jadi sebaiknya dihindari interaksi obat tersebut karena tentunya akan kontradiksi dan berbahaya. Maka itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, Bapak Ibu, dari obat-obat, ya. Memang ada beberapa obat, terutama ini untuk informasi untuk orang tua, ya. Untuk anak-anak ada beberapa jenis obat yang memang sudah ditarik dari pasaran, ya, seperti obat-obat demam, batuk pilek yang bisa dilihat di layar, ya. Terutama obat demam, ya, ada 3 jenis obat demam dan 2 jenis obat batuk dan flu. Yang obat-obat yang ditarik dari pasaran, ya, karena memang mengandung cemaran dari etilen glikol, atau ini istilah dari kesehatan, ya.
yang melebihi ambang batas aman ya. Jadi memang ada komponen dari obat ini yang mungkin memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi untuk anak-anak ya. Jadi ini untuk pengetahuan para orang tua terkait dengan obat-obat yang mungkin kurang aman untuk dikonsumsi. Lanjut. Oke, ini juga kita juga perlu mengetahui terkait juga dengan penyimpanan obat yang benar. Ya, seperti apa? Tentunya obat-obat yang sudah dibeli ini harus disimpan di tempat yang aman, yaitu di tempat yang kering, yang sejuk, juga tentunya terhindar dari sinar matahari langsung. Karena memang obat tentunya kan terbuat ada unsur kimianya ya, jadi hindari dari paparan sinar matahari langsung. Dan tentunya obat itu harus dijauhkan dari jangkauan anak ya. Jadi anak-anak di rumah jangan sampai, mungkin ada beberapa jenis obat yang mungkin terlihat menarik ya, kapsulnya berwarna-warni, mungkin takutnya dikira permen atau apa ya, dikonsumsi sama anak-anak, atau mungkin meskipun bentuknya cairan, kalau tidak, misalnya taruhnya di pinggir meja nanti pecah ya. Jadi sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian juga untuk penyimpan obat yang benar, kita juga harus mengecek apakah obat tersebut masih layak pakai atau sudah kadaluarsa ya, terutama yang bagi para konsumen yang mengkonsumsi obat ini yang memang rutin ya. Biasanya kalau rutin mengkonsumsi obat tersebut bisa stok obat ya, tapi harus dicek dulu apakah tanggal kadaluarsanya masih sudah lewat atau belum, seperti itu ya, agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui pentingnya mendapatkan informasi obat yang akurat, yaitu ada informasi tambahan lainnya ya, yaitu jangan berbagi obat ya. Tentunya mungkin kadang-kadang kan sesama orang tua ya, mungkin anaknya seumur ya, seperti itu. Lalu mungkin, oh iya nih anak saya pakai obat flu ini, oh ya udah saya pakai juga deh, meskipun gejalanya sama, tapi tentunya kondisi tubuh atau mungkin ada alergi yang kita tidak ketahui ya, berbeda ya satu sama lain, sehingga ya disarankan untuk tidak berbagi obat ya kepada orang lain. Kemudian juga tentunya dokter adalah konsultan terbaik kita. Karena apa? Tentunya dokter kan memiliki keahlian atau dalam ilmu kesehatan ya. Tentunya adalah merupakan orang yang tepat bagi kita untuk memberikan informasi juga rekomendasi penggunaan obat ya. Alangkah baiknya jika obat-obat itu berdasarkan resep dokter. Jadi jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, ini juga adalah ada himbauan dari BPOM ya, terkait juga untuk waspada dalam membeli atau mengkonsumsi obat ya. Tentunya sudah tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya membeli obat hanya di tempat resmi seperti apotik, toko obat, atau tempat-tempat yang sudah mengantongi izin resmi dari BPOM untuk menjual obat secara luas di masyarakat. Ya, kemudian juga jika kita membeli obat secara online, itu dapat juga dilakukan, namun hanya di apotek juga yang sudah memiliki izin penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSEF ya. Kemudian karena hal ini memang terkait dengan konsumen, sehingga BPOM juga secara berkesinambungan melaksanakan patroli cyber atau cyber patrol di platform situs media sosial atau e-commerce untuk menelusuri juga mencegah peredaran obat-obat yang ilegal. Jadi memang jika ada ya, banyak ya mungkin di toko kuning atau hijau tuh kan ada obat-obat yang tidak memiliki izin edar, maka Bapak Ibu atau mungkin ya ada mungkin anak-anak juga yang mau mengkonsumsi, harap ya berhati-hati ya, karena tidak ada izin edarnya. Kita tidak tahu kandungannya yang ada itu seperti apa. Jadi
alangkah baiknya kita membelinya melewati jalur yang resmi saja. Dan jangan lupa untuk cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, juga tanggal kadaluarsa. Itu namanya cek klik ya, sebelum kita membeli obat. Nah, ini mungkin panduan mengkonsumsi sirup sesuai dengan yang sudah disarankan oleh BPOM ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi terkait obat yang akurat serta aman untuk dikonsumsi. Untuk berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh narasumber berikut. Saya kembalikan kepada moderator MC Ibu Nuni. Terima kasih Bu Nuni, silakan. Baik, terima kasih Bu Susi atas paparannya. Maafkan saya Bu Susi, saya tadi lupa membacakan biodata Bu Susi. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke, baiklah saya bacakan biodata Bu Susi. Bu Susi adalah guru SDN Kenahi 08. Bu Susi juga sebagai pembina UKS SDN Kenahi 08, sebagai guru penggerak Angkatan 7, pengajar praktik Angkatan 11, Google Master Training Level 1, pembatik level 3, Quizzes Basic Teacher, kandidat beasiswa Mikrodensial Literasi Columbia University, anggota SAKA, POM Kahida Informasi Obat dan Makanan Kuarcap Jakarta Pusat. Mohon maaf sekali lagi. Itulah biodata Bu Susi. Baiklah Bapak Ibu, ini sangat bagus sekali ya buat kita untuk kita mengecek obat-obatan yang kita beli. Jangan sampai kejadian yang 2 tahun lalu itu terulang kembali, di mana banyak anak-anak di usia 5 tahun ke bawah yang mengalami gagal ginjal diakibatkan mengkonsumsi obat yang tidak bagus atau tidak baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi bahwa kita mesti mengecek kemasan, mengecek kadaluarsanya. Terus kita juga jangan mudah, oh anak saya ini cocok loh pakai obat ini, coba. Jadi jangan mencoba-coba. Lebih baik kita tanyakan kepada ahlinya. Begitu ya Bu Susi ya? Iya, betul sekali Bu Nuni. Baiklah, kita akan ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Widawati. Akan saya bacakan biodatanya dahulu. Itu nama Ibu Widawati, Kepala Sekolah SDN Peterjo Selatan 01 Jakarta Pusat, Ketua Sekolah Komunitas 11 Kakuaran Kecamatan Gambir, anggota SAKA POM Kahida Informasi Obat Makanan Kuarcap Jakarta Pusat. Kepada Ibu Widawati dipersilakan. Terima kasih Kak Nino. Terima kasih Kak Susi. Izin Kak Trimo, Kapusdiklat Kuartir Cabang Jakarta Pusat, kakak-kakak semua yang ada di sini. Kita belajar bersama-sama ya kakak-kakak semuanya. Di sini saya karena masuk jadi anggota di SAKA POM, dan mungkin alhamdulillah sekalian belajar. Dan sebenarnya untuk kegiatan ini adalah hal-hal yang biasa kita temui, dan mungkin hanya mengingatkan karena memang apa yang sudah kita dengar tentang penanganan makanan yang aman, tapi agak sulit untuk mempraktekannya gitu ya. Di sini jatah saya ini ya, informasi terkait makanan yang aman, khususnya untuk anak-anak sekolah dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Keamanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
ya. Mungkin karena kita biasa untuk menggunakan makanan-makanan kemasan ya, karena memang kemungkinan dari kita semua ini adalah para pekerja yang cukup lumayan sibuk, kemudian mencari simpelnya. Kadang kita juga membeli makanan-makanan kemasan atau makanan-makanan yang sudah jadi. Jadi hanya sekedar mengingat ya, ada beberapa trik tips untuk menjaga keamanan apa-apa yang sudah akan kita makan. Next Bu Susi. Selanjutnya. Nah, untuk masalah keamanan pangan itu yang seperti apa yang akan kita jaga di sekitar kita ini? Mungkin kita akan menjaga takutnya makanan yang kita makan, banyakkan yang kita olah sendiri atau kita memang membeli di warung atau di mana, kita harus tetap cermat menjaga apakah makanan kita itu terhindar dari cemaran mikroba, penggunaan BTP, cemaran kimia, atau penyalahgunaan bahan yang berbahaya. Kalau cemaran mikroba itu biasanya disebabkan karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi. Bagaimana kondisi kesehatannya makanan itu, dan dengan penggunaan BTP itu apa ya? Bahan tambahan pangan ya. Kita penggunaannya kalau bisa melebihi takaran itu juga tidak akan bagus. Misalnya untuk izin ada pengawet ya, pengawetnya mungkin bisa persentasenya itu bisa tidak terlalu berlebihan. Pakai pemanis buatan juga ada, tetapi tidak terlalu berlebihan ya. Kemudian cemaran kimia itu biasanya karena kondisi lingkungan yang tercemar oleh limbah industri, makanan-makanan yang pada saat pengolahan atau pada saat penyajian yang kita tidak ketahui, tahu-tahu itu terkontaminasi dengan limbah, ya itu juga berbahaya. Dan terakhir itu ada penyalahgunaan bahan yang berbahaya. Biasanya bahan-bahan yang mau kita awetkan menggunakan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow misalnya seperti itu. Next. Nah, biasanya makanan-makanan yang bermasalah dengan keamanan tadi itu dampaknya itu tidak serta-merta pada saat kita makan ya. Kalau memang berlebihan ya bisa kita langsung keracunan, tetapi kalau yang sedikit itu lama-lama juga akan merusak kesehatan badan kita sendiri ya. Dampak masalah keamanan pangan itu bisa mengganggu kesehatan sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya anak-anak kita ya, pada generasi muda anak-anak kita. Dan selain itu juga merusak citra pangan Indonesia dan menurunkan daya saing di pasaran global. Ini kemarin baru dengar berita, saya membaca berita ya, itu produk yang ada dari Indonesia itu ditarik dari Hong Kong. Ada mie yang ya, biasanya kita makan itu ya, dari mie sedap, kalau nggak salah itu ya, mie sedap dari varian Korean itu yang spicy itu. Nah itu diteliti oleh pihak keamanan pangan di Hong Kong itu karena mengandung pestisida ya, tidak terdampak tidak terlihat. Kalau misalnya ditarik itu kelihatan mereka ada yang keracunan, itu tidak kelihatan keracunan, tapi begitu Badan POM-nya mungkin memeriksa ternyata itu mengandung ada yang tercemar dengan pestisida. Akhirnya mie sedapnya kita yang ada di sana itu ditarik ya. Mungkin pada saat pengepakan atau pengolahan itu terjadi kontaminasi, jadi ya yang di sini aman, yang dibawa dikirim ke sana pas kebetulan tercemar, jadinya seperti itu. Dan itu ya merusak citra makanan dari produk-produk kita kan. Jadi ya ketika kita mengolah makanan ya harus benar-benar kita seleksi ya produk-produk makanan yang kita buat ya. Kemudian kalau kita makan juga atau
membeli makanan di mana kita harus memperhatikan keamanannya ya. Apakah itu tercemar atau tidak. Nah, cemaran pangan yang aman itu dari yang ada dibagi ya, ada fisik ya, biologi atau kimia. Biasanya kalau fisik itu ada rambutnya atau pada saat pengolahan apakah orang itu bersih kukunya atau pakai sarung tangan. Misalnya ketika ada kita makan kemudian ada rambut ya. Ya kadang-kadang orang kita mah bikin enak aja. Ada kita makan ketemu rambut, oh mau panjang umur. Padahal kan itu termasuk cemaran gitu ya. Untuk lebih tenang kalau misalnya tahu tercemar terus dibuang mungkin sayang kali ya. Jadi pas kita makan, ada rambutnya, oh mau panjang umur itu. Jadi itu untuk meredam supaya tidak dibuang mungkin ya makanannya ya. Kita menghindari saat pengolahan juga ya, kita menghindari pencemaran secara fisik seperti itu. Jadi di kantin-kantin kah atau kitanya yang mengolah makanan di rumah ya lebih baik kita ikat rambut kita atau kita tutup kepalanya. Kan biasanya koki-koki juga seperti itu ya. Di kantin juga harus rambutnya itu tertutup, kemudian pakai sarung tangan ya. Terus kita juga menghindari ada serangga atau kerikil. Kalau secara biologi yaitu bisa terkontaminasi dengan kuman, bakteri, protozoa, cacing parasit. Kalau kimia itu dari logam berat ya, mungkin alat masaknya yang pakai peralatan besi nggak bisa karatan kah atau seperti apa ya. Kemudian juga dari racun yang dihasilkan oleh jamur mikotoksin. Ya, itu cukup lumayan pencemaran itu ya, tidak terlalu merusak kesehatan kita saat itu, tetapi kalau dibiarkan ya akan menumpuk ya, tidak sehat seperti itu. Silakan Kak Susi lagi, next. Kemudian selain cemaran tadi, kita juga ada pencemaran yang biasa cukup berbahaya ya, tapi sering kita melakukan investigasi. Biasanya kalau kita lagi nonton itu ya agak ngeri juga ya, karena banyak juga pedagang-pedagang yang agak nakal supaya dagangannya itu bisa lebih awet, laris gitu ya. Ini banyak yang curang-curang ini menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan kita pakai bahan-bahan itu ada, tapi kita salah gunakan untuk mengawet makanan. Contohnya formalin ya. Formalin ini cairan yang tidak berwarna, mudah larut di dalam air dan alkohol serta memiliki bau yang sangat menyengat. Biasanya digunakan sebagai bahan perekat untuk kayu lapis, disinfektan peralatan rumah sakit, dan pengawet mayat. Ya, biasanya ini digunakan di mie basah, tahu, daging segar, ikan, dan ikan kering atau ikan asin ya. Bahayanya ini menyebabkan iritasi saluran pernapasan, reaksi alergi, merusak fungsi hati, jantung, otak, ginjal, saraf, dan mengkonsumsi jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Ya, ciri-cirinya kita harus kenali kalau yang mengandung formalin itu seperti apa. Ya, ini adanya biasanya di mie basah. Mie basah tuh mie kuning ya warnanya, yang biasa dipakai untuk mie celor itu ya, untuk campurannya pempek juga pakai mie ya. Ini yang biasanya menggunakan formalin itu biasanya tidak lengket, tidak mudah putus, lebih mengkilat ya. Kalau secara tampilan ya lebih menggiurkan ya, karena lebih cantik ya. Tapi baunya ada bau khas formalin dan dia lebih awet di suhu ruang ya. Kemudian di tahu juga. Tahunya tidak mudah hancur kalau dicampur-campur dengan formalin ini ya, terus bertahan lebih dari 1 hari ya. Kalau tahu-tahu yang tanpa formalin itu 1 hari pun dia sudah benyenyek gitu ya. Nah, kalau untuk mengenali apakah itu kena formalin atau tidak, biasanya
tidak dihinggapi lalat ya. Nah, tidak dihinggapi, kalau banyak di kerubing lalat, oh berarti itu masih alami. Tapi ini lalat, kalau bahkan ikan asin dikasih ke kucing pun kucing nggak mau. Ya. Kalau itu ada bau yang dia kenal itu bau formalin, kucing kita mau ngecek ini makanan bau formalin atau tidak ya, kita kasihkan ke kucing. Kalau kucingnya lari, yaitu mengandung zat berbahaya. Silakan kasih ya. Selain tadi formalin juga ada boraks ya. Boraks ini senyawa berbentuk kristal putih yang biasa digunakan untuk bahan pembuat deterjen, bahan solder, pengawet kayu, dan antiseptik kayu. Biasanya borak dikenal luas dengan nama blank atau pijer ya. Ini kalau kita zaman kita kecilan kita tahu ya namanya blank ini ya. Saya sedikit menyukai kalau bikin gendar. Bikin gendar, tapi kalau mungkin kalau penggunaannya berlebihan ya itu berbahaya ya. Ini biasanya ada di bakso, cilok, kerupuk, lontong ya. Lontong-lontong juga banyak loh yang awet ya. Biasanya kita beli lontong jadi misalnya ya, mau lebaran malas bikin sendiri sampai berjam-jam. Nah, ada di warung di pasar itu dijual lebih murah gitu ya, lebih cepat gitu. Itu kalau dicium memang ada wanginya gendar ya. Tahu gendar nggak ya? Kita biasa dulu kalau makan pecel itu ada gendarnya ya. Tahu itu ternyata ya mirip dengan boraks ya. Ya. Bahayanya kalau lama itu ya, kalau yang tidak terbiasa ini bisa langsung mual, sakit kepala, iritasi pada saluran pernapasan, kulit dan mata. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal, gagal sistem sirkulasi akut, bahkan kematian. Ya, cukup mengerikan ya. Terus ciri-cirinya yang mengandung boraks, ya ini di basah, bakso, lontong, cilok, kotak-kotak, itu teksturnya agak kenyal. Emang enak sih kalau bakso kenyal ya ketimbang bakso yang lembek, tapi ya itu tadi ada bahayanya kalau kita makan bakso yang mengandung boraks ya. Kalau kerupuk rambak atau kita yang diawetkan itu rasanya akan berbeda, dia lebih terasa getir.